Sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut dana bantuan sosial tunai yang hingga saat ini belum diterima. Tidak meratanya bantuan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Medan membuat sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Selasa siang. Mereka menuntut dana bantuan sosial yang hingga saat ini belum diterima. Mereka juga meminta pemerintah meremajakan becak motor supaya bisa bersaing dengan transportasi lain seperti ojek online. Aksi ini diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Menjadi PR kami untuk menjadi sangat-sangat prioritas. Karena kenapa? Semua kita tahu bahwa ini adalah untuk kehidupan dan ekonomi kita. Tapi juga kita paham, negara kita ini juga ada negara aturan. Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh petani dan buruh. Mereka menolak RUU Cipta Kerja. Dalam unjuk rasa ini massa juga memblokir badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah petani dan buruh berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumatera Utara Selasa siang. Kehadiran RUU Cipta Kerja dinilai akan membahayakan negara, terutama kaum petani dan buruh. Mereka juga meminta penghapusan sistem kontrak kerja. Dalam unjuk rasa ini massa juga memblokade badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sejumlah tokoh nasional termasuk Din Syamsuddin dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Mulai membacakan jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KAMI. Beberapa tokoh mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI, antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Said Didu, Ahmad Yani, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam deklarasinya, Ketua Komite KAMI menyatakan bahwa KAMI merupakan gerakan moral dari berbagai elemen yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dalam deklarasinya, kami memiliki 8 tuntutan, antara lain penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuntut pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19, hingga menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Pemerintah juga sudah mengemukakan bahwa ekonomi kita penurunan sampai minus 5,32. Kami menilai bahwa sesungguhnya penurunan ekonomi ini atau kemerosotan ekonomi tidak semata-mata akibat pandemi, tapi jauh sebelum pandemi ini ekonomi kita sudah bermasalah. Puluhan aparat berjaga di sekitar pintu masuk Tugu Proklamasi. Peserta deklarasi diimbau mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh saat memasuki area deklarasi. Beberapa pihak mengkritik deklarasi kami karena deklarasi dengan berkumpul mengabaikan jaga jarak saat pandemi dianggap menyalahi aturan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa sebenarnya yang diinginkan tokoh-tokoh nasional dengan mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI? Kami akan membahasnya bersama salah satu tokoh kami yang juga hadir dalam deklarasi, yaitu Refli Harun dan politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Selamat sore Bang Kapitra, selamat sore Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Sebenarnya tujuan utamanya ini apa, Bang? Bisa disingkat dari 10 jati diri kami itu disingkat secara lebih singkat gitu. Moral movement, gerakan moral ya. Jadi itu jati dirinya. Jadi kalau gerakan moral itu yang diperjuangkan value, nilai ya. Bukan berarti tidak masuk wilayah politik, masuk wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya. Tetapi perjuangannya adalah basisnya nilai. Nilainya itu di mana? Nilainya itu dia di Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama di pembukaan yang memuat dasar negara Pancasila. Itu. Baik. Kalau mau disingkat. Baik, kalau misalnya dari 10 poin itu apa yang paling utama untuk segera mungkin diaksikan gitu, Bang Refli?
Ya, kalau kita lihat poin-poin ini ya harus segera mungkin ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini ya bidang ekonomi itu masalah tentu ya. Kemudian bidang hukum juga masalah, bidang sosial budaya juga masalah ya kan. Jadi memang kalau kita bicara bernegara ini ada yang sesungguhnya bisa kita langsung realisasikan, ada yang kemudian membutuhkan waktu. Misalnya dalam bidang politik. Pemerintah bisa merealisasikan bagaimana misalnya kebebasan, penegakan hukum yang non-diskriminatif itu, karena kontrolnya kan di pemerintah sesungguhnya. Misalnya bagaimana kalau orang berpendapat itu tidak ketakutan atau tidak khawatir kemudian dipidanakan. Kan kita masih menggunakan undang-undang ITE, ya, undang-undang peninggalan zaman Belanda yang banyak menjerat mereka-mereka yang kritis. Misalnya begitu. Baik, Jadi, Bang Refli ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah gerakan oposisi Jokowi gitu. Anda setuju? Kalau dikatakan oposisi Jokowi, saya kira wajar saja ya, karena kalau kita bicara oposisi kan pasti oposisi dari pemerintahan, dan pemerintahnya kan presidennya Jokowi, jadi itu kan common sense saja. Tapi kalau kita pakai teori kan oposisi itu adalah within the parliament, ini from without, jadi dari luar dia. Jadi ada oposisi yang di dalam karena dipandang tidak efektif. Kita kan tahu sekarang ini dari 9 partai parlemen itu 6 berada di sisi pemerintah. Lalu 3 tersebut juga tidak terlalu efektif juga. Demokrat kadang oposisi kadang enggak. PAN juga kan begitu. Lalu kemudian PKS tergantung agendanya, tapi mostly PKS yang lebih vokal, lebih menyatakan dirinya sebagai oposisi. Nah, karena itu kalau kita bicara dengan demokrasi ya kita butuh pihak lain yang kemudian juga bersuara bisa berbeda dengan pemerintah agar kemudian demokrasi ini terus mendapatkan vitaminnya, kan begitu. Baik, saya ke Bang Kapitra. Dari 10 jati diri dari kami ini banyak yang mengkritik, mengkoreksi pemerintah. Seakan-akan tidak ada benarnya. Tanggapan Bang Kapitra seperti apa? Ya, saya nggak percaya kalau ini gerakan moral. Anda percayanya apa? Calon parpol? Ini gerakan politik jelas. Karena kalau gerakan moral, dia berkaitan dengan obligation tuh. Dan juga berhubungan dengan right and duties, hak dan kewajiban. Tetapi ini bahasa moral yang dibungkus dalam bahasa politik yang dibungkus ke dalam bahasa moral. Nah, nilai-nilai di pembukaan Undang-Undang Dasar itu ditafsirkan bagaimana menjustifikasi kelompok yang baru dideklarasikan. Salah satunya soal penegakan hukum. Penegakan hukum presiden tidak diberikan pintu masuk untuk melakukan intervensi. Presiden hanya bisa menegur penjabat penegak hukum atau menggantinya. Tetapi intervensi terhadap hukum itu sendiri atau penegakan hukum itu tidak dibenarkan. Presiden tidak dibenarkan melakukan. Kedua, saya melihat yang poin 8 ya dari deklarasi tadi itu jelas-jelas itu pure of politik ya, itu tuntutan politik. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusinya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dan ini tujuannya dari sidang istimewa. Menuntut presiden bertanggung jawab tuh. Terkesan ya presiden telah melanggar, telah melakukan crime against of state tuh. Telah melakukan kejahatan negara. Sehingga harus digelar sidang istimewa. MPR yang anggotanya harus terdiri DPR dan DPD. Dan ini harus segera difungsikan. Nah kalau itu direkomendasi itu atau dilaksanakan, lalu dia harus dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi untuk menjustifikasi itu. Baik, silakan Bang Dan ini Refli. sama dengan apa yang telah dilakukan pada Gus Dur dulu. Tapi waktu zaman Gus Dur itu selesai di MPR. Tetapi amandemen undang-undang kita harus impeachment itu harus jadi mau melengsarkan gitu, Pak Kapitra? Ini gerakan melengsarkan presiden. Baik, silakan Bang Refli. Ini jelas dalam terbuka di sini kita lihat. Silakan Bang Refli.
Iya, saya kira kita perlu ada pemahaman yang benar dulu ya. Yang namanya gerakan moral itu bukan berarti tidak ada politiknya. Saya kan tadi katakan bahwa ini bicara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi landasannya adalah moral, etika. Ya, moral itu dituntun oleh Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusionalnya. Kan begitu. Jadi kalau kita menuntut presiden misalnya untuk bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakannya, saya kira wajar saja. Dan kalau misalnya saya mau bicara yang agak parno sedikit, karena begini, kalau bukan gerakan moral, orang seperti saya tentu tidak mau ikut-ikutan. Karena saya kan tidak tertarik untuk segala rebutan jabatan dan lain sebagainya. Tapi kita bicara tentang kebaikan Indonesia, bagaimana kemudian negara ini lebih demokratis, rakyat lebih makmur, lebih sejahtera dan lain sebagainya, saya concern di sana, itu satu ya. Yang kedua, kalau misalnya poin ke-8 ini mau ditafsirkan macam-macam, ini kan wilayah penafsiran, tetapi yang tertulisnya adalah menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat bangsa negara Indonesia. Jadi begini, kalau kita bisa bicara ajaran check and balances, kan kita tidak bisa menyerahkan penyelenggaraan negara hanya kepada presiden saja, kan begitu. Ada lembaga-lembaga lain yang punya fungsi. MPR punya fungsi, DPR punya fungsi, DPD dan MK juga punya fungsi. Contoh DPR kan tentu punya fungsi pengawasan. DPD juga punya fungsi pengawasan. MK juga punya fungsi untuk melakukan review terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Bang Refli, ini lebih ke memfungsikan badan-badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini berfungsi sesuai dengan tugas mereka secara maksimal ya? Iya, kita bicara check and balances ya, within the system. Jadi di antara lembaga-lembaga negara itu, jangan sampai kemudian satu kekuasaan menonjol. Jadi kalau misalnya satu kekuasaan ada penyimpangan, ya lembaga lain harus bicara, DPR harus Sejauh bicara. Sejauh mana menurut Anda penyimpangan yang terjadi? MK saya kasih contoh kecil misalnya ya, yang banyak dikritik itu Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba itu sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, di mana undang-undang tersebut sesungguhnya memberikan peluang bagi negara untuk mengambil alih, untuk mengambil tambang-tambang raksasa, ya, itu ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar, dan itu untuk negara. Tapi dengan adanya Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang menggantikan undang-undang sebelumnya, dan itu seperti agenda gelap, ada hidden agendanya karena ada penambang-penambang besar, maka yang terjadi adalah penambang besar itu bisa menguasai tambangnya kembali untuk 20 tahun ke depan. Nah, ini kalau kita bicara tentang yang namanya law making proses pembentukan undang-undang, ini proses pembentukan undang-undang yang tidak baik, yang tidak transparan. Baik, Bang Refli. Karena itulah kemudian undang-undang ini di-challenge di Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap MK kemudian menjalankan fungsinya secara baik ya, secara berani. Bang Refli, secara menurut Anda seimbang, apakah undang-undang yang dihasilkan di pemerintahan sekarang ini lebih banyak berpihak pada let's say oligarki gitu? Menurut Anda seperti itu? Paling tidak kalau kita kasih contohnya dua ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang berasal dari Perpu Nomor 1 2020, orang menyebutnya Perpu Corona, dan kemudian Undang-Undang Minerba, dan yang lagi dibahas Undang-Undang Cipta Kerja ya, kadang-kadang disebut Cilaka, kadang-kadang disebut Ciptaker. Ya, itu kan menunjukkan bagaimana oligarki kekuasaan itu berselingkuh dengan pebisnis. Karena itulah kemudian perlu adanya peran civil society. Kalau seandainya peran pengawasan DPR itu lumpuh, bahkan DPR itu tidak menjadi part of problem, dia tidak bukan jadi problem solver, tapi dia menjadi part of problem. Jadi jangan salahkan the society, masyarakat, kalau dia mengambil perannya ketika lembaga-lembaga lain lumpuh. Begitu. Baik, silakan Bang Kapitra, dijawab langsung. Saya pikir harus ada deteksi, harus ada bedakan ya, antara gerakan moral dan gerakan politik. Karena kalau gerakan moral tujuannya ada penggunaan legitimasi etis tuh, masyarakat atas kebaikan negara.
ini gerakan politik. Kalau kita tadi bicara Bung Rafli mengatakan ada check and balance, sistem kita sudah ada separation of power, ada pemisahan kekuasaan. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif, itu sudah berfungsi. Kalau dilihat dominasi fraksi di DPR, itu konsekuensi dari suatu demokrasi. Ya. Ketika pendukung pemerintah mendominasi di DPR, itu konsekuensi dari sebuah demokrasi yang kita pilih menjadi sistem negara kita. Tetapi kita lihat Mahkamah Konstitusi ya sebagai benteng terakhir dari suatu produk perundang-undangan tidak berfungsi dengan maksimal, telah memberikan kontribusi yang besar dan telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Jadi saya melihat ini narasi-narasi yang dipakai untuk membenarkan, menjustifikasi, mencari pembenaran-pembenaran. Kenapa? Karena semua yang dibuat pemerintah nggak ada yang benar tuh. Semua yang dilakukan ya. Sebagai orang yang independen, saya bukan karyawan Presiden Jokowi itu, bukan juga pemegang kekuasaan yang diberikan Jokowi itu. Tapi saya punya concern tuh. Saya punya kepedulian terhadap bangsa ini supaya tidak gaduh, tidak rusak di tangan-tangan orang yang ambisius tuh. Kita ingin melihat. Maksudnya seperti apa? Ya, saya ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang mengalami power syndrome atau orang-orang yang mengalami megalomania gitu ya, lalu membangun narasi-narasi untuk kebaikan umat, keselamatan bangsa. Ternyata sebenarnya ingin menyelamatkan eksistensinya dalam ranah politik yang mungkin mulai memudar. Bang ya. Refli. Saya melihat konstelasi politik yang telah selesai itu belum membuat orang move on tuh. Orang-orang yang kalah dalam konstelasi itu masih ingin gitu. Tahu orang-orang yang sakit hati juga membangun kekuatan untuk mendiskreditkan. Berarti ini yang tidak mencerahkan. Ini tidak mencerahkan. Gerakan ini adalah barisan sakit hati. Silakan ini yang Bang tidak Refli. mencerahkan masyarakat. Kalau hanya sekedar untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan pemerintah karena ada etik yang dilanggar, kita setuju. Oke, baik. Saya kasih kesempatan Bang Refli. Silakan. Ya. Jadi memang ya, kalau kita bicara mengenai berdebat ya, debat itu kan harus kita bedakan substansi dan hal-hal lainnya. Kita kan berbicara mengenai substansi. Tapi kan ada latar belakang dari semua itu. Mana substansi yang tidak disetujui, kan kira-kira begitu. Mana substansi yang kemudian kita bisa katakan oke misalnya. Saya tadi kan bicara mengenai undang-undang minerba, undang-undang corona dan lain sebagainya yang merupakan fakta. Kalau biasanya kalau kita berdebat substansinya kemudian dihindari, biasanya ya hal-hal yang enggak substantif yang diomongkan, ya kan? Jadi terima kasih, kalau saya sih terima kasih dibilang ini post power syndrome, pasukan sakit hati dan lain sebagainya. Kan insya Allah tidak, ya kan? Karena kan Bung Kapitra Ampera kan seorang beragama juga, ya kan? Kalau dihina malah bagus, jadi dosa kita berkurang, ya kan? Pahala kita bertambah, gitu ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa kita harus paham bahwa yang namanya moral politik ya, itu bukan berarti kemudian terpisah antara politik dan moral. Jadi kita harus membedakan antara orang yang berbicara politik hanya sekedar bagaimana cara merebut kekuasaan, cara mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya, dengan orang yang kemudian berbicara mengenai value, nilai. Karena kita harus tahu primus inter paresnya apa. Mereka yang hanya berpikir tentang kekuasaan dan ingin merebut kekuasaan, mereka hanya berpikir bahwa kekuasaan itulah yang pertama. Tapi kalau gerakan moral, mereka yang berpikir mengenai value-nya. Ya, orang kayak saya misalnya, saya nggak terlalu peduli siapa yang mau berkuasa, ya kan? Mau Presiden Jokowi, kemudian siapa, Gatot Nurmantio atau siapapun. Yang penting apakah dia bisa membawa value, membawa nilai-nilai itu atau tidak. Apa nilai-nilainya? Kalau kita bicara nilai-nilai konstitusional, pembukaan, apakah dia sanggup orang yang amanah ya, yang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja berdasarkan prinsip kemanusiaan, yang mempersatukan kita semua, tidak memecah belah. Apakah bisa dia orang yang adil, orang yang demokratis, kan begitu. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan pemimpin yang seperti itu, ya baldatun thayyibatun warwahun ghafur lah kita. Tapi kalau kita mendapatkan pemimpin yang sebaliknya, yang dikritik sedikit malah menghantam balik misalnya gitu,
belum apa-apa mengatakan curi Jason, ya kan, suuzon misalnya, ya kita susah jadinya. Baik. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa moral movement itu basisnya adalah nilai, dan nilai itu bagi saya pribadi misalnya, bukan jabatannya yang penting, tapi value-nya yang paling penting. Baik, Bang Kapitra, politik dan moral adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua kelompok, semua orang bentuk kelompok, gerakan apalah namanya, itu pasti ada latar belakang itu. Dan kita berhak melakukan identifikasi terhadap latar belakang itu, sehingga kita bisa menemukan tujuan atau destination tuh, ya. Sehingga kita tidak tersesat oleh narasi-narasi retorika yang mengatasnamakan moral dan konstitusi. Kalau kita bicara soal produk undang-undang, jangan lupa Bung Rafli, ya itu presiden itu making law. Dia punya kewenangan membuat undang-undang, apakah bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan sebagainya. Jika peraturan yang dibuat itu atau undang-undang itu, perpu itu sendiri, dan setelah menjadi undang-undang, kalau dia bertentangan dengan undang-undang dasar, ada constitutional review itu, yang orang salah disebut judicial review. Dan itu ada Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Itulah konstitusional sebenarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan presiden ketika dia membuat undang-undang yang menjadi kewenangan dia tuh. Dan kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa ada persekongkolan antara presiden dengan DPR mengangkat keluarlah sebuah undang-undang. Kan tolak ukur kebenaran kalau kita bicara moral adalah kalau dalam teologi agama adalah peraturan agama. Kalau dalam bernegara adalah peraturan konstitusi dan undang-undang. Nah kalau itu undang-undang itu justru melanggar undang-undang yang lebih tinggi atau undang-undang dasar, kan ada legal standing, masyarakat bisa mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan mungkin tidak berpihak, itulah konsekuensi dari sebuah negara demokrasi. Baik, Bang Refli silakan langsung dijawab. Iya, itulah yang dilakukan oleh komponen dari kami ya, sebelum kami dideklarasikan, kan mereka juga sudah maju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka tidak langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang inkonstitusional. Jadi ada yang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Judicial review terhadap Undang-Undang Minerba ya, mau dibilang constitutional review, oke lah, saya paham itu ya. Lalu kemudian, tetapi yang jadi masalah adalah begini, kita bicara politik itu kan ada dua tataran, ada yang namanya prosedur ya, ada yang namanya faktual. Jadi kalau kita bicara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Sering demokrasi prosedural itu ya hanya berisi prosedur-prosedurnya saja. Sebagai contoh misalnya bahwa pembuatan undang-undang itu sudah sesuai dengan prosedur, ada pembahasan DPR dan pemerintah. Tapi substantifnya itu kan sering bermasalah. Nah inilah yang kadang-kadang yang kita persoalkan. Ya contoh yang paling nyata adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK ya. Jadi bukan satu orang saja yang mengatakan itu memperlemah KPK, itu hampir semua orang mengatakan memperlemah KPK, terutama mereka yang belajar tentang hukum tentunya ya, dari perguruan tinggi. Bang Refli, ada setuju politisi. saat dibilang ada kong-kali-kong antara eksekutif dan legislatif? Dengan sedikitnya jumlah oposisi di legislatif? Pengertian kong-kali-kong itu adalah mereka melakukan kesepakatan. Jangan lupa, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK yang orang menyebutnya pelemahan KPK, kalau tidak ada kong kali kong antara eksekutif dan legislatif, ya tidak mungkin disahkan undang-undang itu. Ya kita kan tahu juga ada komunikasi dari siapa ke siapa dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar dari Ketua Balik. Nah, jadi konspirasi untuk melemahkan KPK misalnya, ya bisa jadi itu sudah menjadi the common agenda dari fraksi-fraksi yang ada di DPR dan juga barangkali istana. Jadi tidak heran kemudian komponen society melakukan protesnya, baik dengan cara ekstra parlementer di jalanan maupun mengajukan judicial review atau constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Kan begitu. Saya melihat Bung Rafli ini mencoba melakukan pendekatan responsibility commander tuh. Apapun daun pun jatuh di Republik ini lalu menimpa matanya Bung Rafli, itu harus tanggung jawab presiden tuh. Bukankah kita tahu bahwa undang-undang itu ada yang menjadi inisiatif presiden, ada yang dibuat dengan pemerintah dan DPR tuh. Ada inisiatif DPR dan ada yang dibuat oleh presiden dan DPR, pemerintah dan DPR. Artinya mekanisme
mekanisme pembuatan undang-undang, proses pembuatan undang-undang itu sudah berjalan tuh. Lalu kalau ada substansi, ya siapa yang berhak menilai substansi itu? Bukankah mereka diberikan otoritas di DPR tuh? Tentu menurut cara mereka berpikir, bukan menurut cara kita berpikir tuh. Kalau menurut cara kita berpikir di luar, tentu belum tentu bisa connect tuh dengan cara mereka berpikir. Nah itulah yang harus kita awasi sebenarnya. Sehingga ada menurut Undang-Undang 2899 Jadi pengawasan oleh civil society itu tidak salah dong sebenarnya. Partisipasi masyarakat itu dijamin oleh undang-undang tuh ya. Tetapi cara berpartisipasi itu juga diatur tuh. Bukan cara mendiskreditkan, bukan cara melakukan provokasi yang membangun emosi masyarakat sehingga timbul kebencian masyarakat terhadap negara. Itu kan sudah ada jalan keluar, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung ya. Kalau ada peraturan-peraturan yang bertentangan, dan itu kita menjadikan substansi, jangan substansi yang kita pikirkan sendiri, lalu kita cari pembenaran atas suatu gerakan yang punya tujuan sebenarnya. Bang Kapitra sebenarnya ini lebih ke gerakan moral yang untuk mengkritik saya tidak pemerintah. percaya itu gerakan moral karena dari poin 8 itu secara kasat mata saya paham betul itu bagaimana ingin menjatuhkan presiden melalui impeachment, karena itu komponen untuk menjatuhkan presiden melalui impeachment. Baik, Bang Kapitra, terima kasih waktunya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih juga Bang Refli. Kita harapkan kritik apapun untuk pemerintah diharapkan untuk membangun Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Bung Kapitra yang menggunakan kata-kata kasar, kan saya nggak pernah tadi. Ya, saya ingin negara ini tidak terlalu larut dalam polemik yang terus-menerus karena ada kepentingan-kepentingan yang sumir ya. Kita tidak membangun asumsi, tapi opini tidak bisa menjadi undang-undang dalam menilai kerja pemerintah. Masing-masing orang punya peran. Baik. Ya, peran kita tentu sesuai dengan fungsi kewarganegaraan kita. Terima kasih Bang Refli. Makanya kami menjalankan fungsi. Kita bisa lanjutkan ini diskusi mungkin. Nanti kita diskusi di luar. Iya, baik. Bisa diskusi sambil ngopi. Sama-sama orang yang independen ya. Bang Refli, terima kasih Bang Kapitra. Anggota PDIP kan tidak independen. Saya bukan pengurus, bukan saya struktur. Tetapi saya punya kebebasan berpikir. Dan saya tidak dikendalikan oleh siapapun tuh. Baik, Bang Kapitra, kita waktunya sudah habis. Mohon maaf, harus commercial break. Kami mohon maaf. Terima kasih Bang Kapitra, terima kasih Bang Refli telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa usai